Sepuranen sunangetang lelembut ing nusa kang rumeksa ing nusa para ratuning dedemit. Jadi gini, jadi kan hari ini kita mau ngebahas tentang kendaraan musik horor, Kendaraan kan apa musik nih? Musik, kan hari ini kita mau ini musik horor. Musik horor ya, seperti apa nih? Nah, Contohnya? seperti apa dong? Musik horor adalah musik yang menakutkan, harusnya ya. Nah itu kan tergantung ya. Ada yang mengartikan Lingsir Wong itu menyeramkan, tapi artinya sejatinya tidak menyeramkan. Ya, Lingsir Wong kan lebih ngusir makhluk halus sebenarnya, yang jahat. Tapi gue nggak tahu deh maksudnya. Musik horor gue nggak tahu dengan kalian membawa dan membahas musik horor tuh apa gitu. Maksudnya musik horor kan berarti gue nganggap Lingsir Wengi enggak, tapi Agus nganggap Lingsir Wengi horor. Jadi ngerti nggak sih? Persepsi kah atau genre horor kan nggak ada tuh musik genre horor. Ada kok genre horor. Oh masa sih? Ada. Contoh ya, lu dengar lirik lagu ini. Belum ada 1 bulan ya kan. Wangi parfummu masih melengket di bajuku. Itu horor bro. Apa sih? Genre-nya. Ya kalau udah ditinggal mati horor sih. Oh beda ya. Tapi Lingsir Wengi ya diidentikan dengan makhluk halus. Dan dulu ya pas kecil kita persepsinya gini, kalau ada lagu Lingsir Wengi bisa manggil tuh makhluk-makhluk halus gitu kan, kata dia kan. Itu dari mana sih mulainya? Itu dari ini, dari Odong bisa nyanyi ya, coba nyanyi dong. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak peduli sama orang nggak peduli dengan podcast ini. Sebenarnya Lingsir Wengi, wahai sobat santuy, Lingsir Wengi itu memang sejatinya untuk mengusir sih. Kalau Query bilang horor secara lirik ya mungkin aja. Kalau ngomongin lirik kayaknya semua lagu-lagu punk, metal tuh juga horor tau. Apalagi Metallica yang katanya ritual ini satanik lah, Kiss, apalagi kayak gitu. Iya nggak sih kok? Kemudian ritual satanik gitu. Kayak menghina Tuhan kan dari liriknya. Katanya gini, kalau lagu metal ya, setahu aku zaman dulu, itu kita dulu pakai vinyl kan. Semua tahu vinyl? Saudara-saudara di sini semua tahu vinyl? Nggak tahu. Vinyl. Vinyl, ya. Vinyl. Ya. Nah, jadi vinyl itu zaman-zaman dulu itu dia kan bisa diputar balik tuh. Bisa playback kan. Jadi istilahnya gini, lagu-lagu metal zaman dulu mereka menyimpan pesan-pesan tersembunyi yang katanya berbau satanik gitu. Jadi kalau dimain mundur dia bisa ada message-nya kadang, bunuhlah keluargamu, bunuhlah semuanya, janganlah percaya Tuhan, all hail Satan. Jadi kayak message-nya itu kedengarannya seperti horor, tapi kadang yang didengar itu cuma bahasanya sugesti doang. Maybe it's just not the lyric yang terdengar, mungkin cuma kedengarannya seperti itu gitu. Lagi pula siapa pula yang kepo kan, lagu baik-baik diputar balik pula kan agak aneh tuh ya kan. Respon dong Bang Ari. Lu menyimpan banyak lagu horor. Betul. Ya, lanjut dong. Musik horor di pikiran lu apa? Nah, Ari, Bang Ari nih, di pikirannya apa sih sekarang? Apa yang horor? Musiknya ya, jangan keadaannya. Gamelan. Ari kan udah lama di Jogja nih. Enggak juga sih. Lu ingat gak bro? Lu pas pertama kali cerita sama gua. Kalau orang yang ke Jogja itu, kalau pas datang kedengaran kusir kuda, itu berarti diusir dari Jogja. Tapi kalau didengar lagu gamelan, lu gak bakal lepas dari Jogja. Betul. Yang waktu itu dengarnya lagu apa? Waktu itu gue dengarnya gamelan. Bukan Jamrut ya? Gamelan jam 1:30 pagi itu suara keluar dari TV. Dari TV, gamelan? Ya, dari TV. Enggak, ini beneran apa enggak nih? Di TV? Bener dari TV. Dia pernah cerita bro, TV atau tiba-tiba TV nggak nyala terus ada lagu? Apa? Suara doang, musik gitu gamelan kan? Musik gamelan dari TV. Yakin bukan OVJ? TV-nya enggak, mati, orang rusak. Nah, kok bisa?
Bukan dari TV berarti, dari HP Dari kali. Film TV. Enggak, HP kan Atau dari sebelah belakang gua. TV. Jadi posisinya Nah, tuh belakang gua, jadi posisinya tuh gue lagi di kamar. Itu jam setengah Ya. 3 pagi. Kalau orang yang tahu gue tuh, gue dulu sempat ngontrak. Oke. Jadi di kamar gua sebelahnya tuh udah ruang tamu lah. Nah, ruang tamu itu karena ngontrak ya kosong aja kan gitu. Terus memang ada satu TV yang ditaruh di situ, TV kecil, TV tabung gitu loh, yang kecil. Nah itu tuh gue tidur jam berapa tuh ya, jam 10:30 kayaknya gue tidur, terus jam 2:30 itu gue kebangun. Nah gue memang dengar pada saat itu ada orang nyinden dan main gamelan gitu. Cuman nyindennya ini dengan lagu yang gue nggak tahu lagunya itu lagu apa gitu. Tapi gue tahu itu sinden. Gue kira karena gue itu di daerah, bukan di perumahan ya, di perkampungan gitu. Gue kira memang lagi ada acara. Gitu. Jadi ya udahlah, mungkin lagi ada acara gitu. Cuman gue belum lihat jam pada saat itu. Karena gue merasa kayak gue baru tidur bentar doang. Terus gue lihat jam, ternyata jam 2:30 pagi. Nah terus gue mikir, siapa orang bikin acara gamelan sampai jam 2:30 pagi? Masuk akal juga sih. Nah, pas gue bangun, gue ngikutin suara. Pas gue bangun tuh, gue emang sempat ngintip keluar. Di luar tuh memang nggak, ya hening aja. Kok lu ngintip? Ya gue ngintip dengan memberanikan diri tuh gue ngintip keluar. Itu saya emang nggak ada. Iya, nggak ada ini. Gitu. Terus akhirnya gue tuh baru sadar itu datangnya dari dalam rumah. Gue mikir di kamar gue tuh juga ada TV. Cuman TV-nya pada saat itu lagi acara show dan suaranya itu 0. Jadi gue ngidupin tuh cuman untuk ya pencahayaan aja karena lampu gue matiin. Setelah gue telusuri, ternyata arahnya dari TV yang ada di luar, TV tabung. Nah, pada saat itu TV tabung itu emang udah mau gue benerin, cuman masih gue tunda-tunda terus. Karena ada masalah di bagian, bagian colokannya itu loh, colokan yang mau ke listriknya itu. Nah itu tuh ada masalah di situ, jadi dia nggak ini. Nah suaranya tuh munculnya dari situ. Tapi bukannya bagus bro, berarti gak usah diperbaiki dong TV lo, entertainment gratis. Ya kan? Iya sih. Iya, cuman setiap jam 2:30 pagi gue denger orang nyinden. Lumayan weh, tradisional musik satu kan, ya kan. Terus musik entertainment gratis, temanin buat lo tidur. Nggak, bentar bang. Berarti lu dengan sadar itu TV memang udah rusak. Terus tiba-tiba jam segitu di hampir pagi di tengah malam TV-nya bunyi. Ada entertainment. Bisa dengar di situ dari mana? Maksudnya, ya oke, TV tabung walaupun TV kuno tetap ada speaker. Maksudnya kenapa lu lu cari-cari kan ini di mana? Sampai kira lu oke, fix di sini. Itu respon lu apa? Karena lu ngerti layar mati ini dan itu rusak. Ya terus gue ngomong apa? Ingat. Karena masih setengah ngantuk juga, terus gue bilang gini, ya udah kalau memang mau main gamelan silahkan dimainkan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi istirahat. Ada sopan santunnya. Apa? Berhenti. Langsung. Enggak. Jadi kayak fade out gitu loh suaranya. Lama-lama hilang. Nah, karena besok paginya gue pun masih penasaran kan. Nah, jadi rumah gue itu kan kalau yang tahu kontrakan gue itu kan nggak jauh dari tempat pos kamling. Gue nanya lah pas itu karena posisinya kayak malam Jumat apa malam Sabtu gitu. Kayaknya malam Sabtu deh. Nah Sabtu paginya itu masih ada orang lah ngumpul di situ di pos kamling. Terus gue tanya, Pak siapa yang dari tadi malam tuh ngeronda di sini? Oh saya Mas katanya. Terus gue bilang, Pak tadi malam memang di sini ada acara ini ya,
gamelanan atau wayang gitu, gue bilang. Nggak ada sih mas, kalau ada pun kayaknya berhenti di jam 12-an katanya gitu. Tapi semalam itu sama sekali nggak ada katanya. Oh, bapak ada ini nggak muter TV? Tapi kalau TV, terus dia bilang di pos kabling ini nggak ada TV sih mas, kata dia. Radio pak, radio ada, cuman baru 3 hari yang lalu tuh radionya rusak, kata dia. Jadi belum masih diperbaiki, katanya gitu. Oh, kenapa mas? Terus gue cerita gini. Terus dia bilang, oh ya selamat mas, berarti masnya memang di welcome di Jogja, katanya gitu. Cuman agak merinding ya pak untuk welcomingnya gitu. Namanya kan ini apa? Kalau kita welcome ambasador dari luar negeri kan kita tunjukin kultur lokal tuh. Gamelan kan lokal bro. Ya betul. Gak mungkin tiba-tiba tortor kan. Memang kita Batak sih, tapi tortor come on tiba-tiba. Ya. Ya lu tunggu aja, mana tau nanti malam lu tiba-tiba dengar suara barongsai dari TV lu kan gua gak ada yang tahu kan. Enggak. Kalau kemarin di Jogja gua cuma dengarnya ini doang. Kacang goreng gitu doang. Itu apa artinya kok? Itu lagi lapar kayak pas ada tukang kacang dilewat gitu. Oh. Jangan di perumahan nggak ada kacang goreng ya Neng? Nah itu dia artinya apa? Wah jangan-jangan gue dikacangin nih. Peler gue pikir apaan. Kita lagi bahas musik horor. Menurut lu gimana? Interpretasi lu apa? Kalau gue kan ngerasa tergantung. Kalau gue musik horor lebih tepatnya musisi horor sih. Kalian percaya nggak ada beberapa pemusik yang kita bisa bilang legendaris banget, seperti rocker Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, ada juga Kurt Cobain ya kan. Mereka itu ada ceritanya bahwa mereka menjual jiwa mereka itu kepada yang tak kasat mata, makanya musik mereka itu hot. Lu percaya nggak? Percayalah, itu PDD bukti nyata. PDD masih hidup, beda. Oh, tapi berarti mereka beda, berhenti di situ dong karirnya. Tapi lucunya gini, lu coba bayangin, lu coba baca. Jim Morrison, Janis Joplin semuanya itu ini ya, sama Kurt Cobain. Mereka di puncak karirnya tuh di umur 27. Semuanya itu berhenti tiba-tiba dengan alasan OD lah, bundir lah. Mohon maaf kata bundirnya itu ya, sama nih kejadian-kejadian yang membangunkan juga berhenti aja, padahal di puncak karirnya. Nah katanya itu gini, kontraknya mereka itu yang penting hit, dan di umur 27 itu paling matang umurnya, baru dipetik. Nah itu adalah sebuah legenda di dunia rock and roll. Tapi kalau kayak gitu, Madonna, Mick Jagger, Metallica, liriknya juga sangat horor loh. Tapi lucunya mereka enggak. Nah itu mereka dia. Enggak. Nah, aku rasa itu bedanya ini rock and roll zaman waktu itu mungkin sangat keras ya. Bisa lah kita bilang gara-gara narkoboy atau apa kan. Tapi lucunya sampai zaman Nirvana itu masih ada loh kejadian gini. Jangankan Nirvana, ada sebuah ini musik klasik. Lu pernah dengar violinis yang namanya Paganini, sorry. Nggak pernah. Jadi Paganini itu adalah seorang violinis dari Italia. Dia sebelum meninggal dia menciptakan sebuah lagu yang kata orang itu kayak out of this world gitu. Kayak kok bisa kepikiran nada-nada yang begitu, cara dia memainkan violinnya itu juga sangat unik gitu. Dan katanya dia bisa memainkan 12 nota violin itu ya per detik. Itulah salah satu tanda-tanda yang dibilang musisi yang menjualkan jiwa dia kepada seorang iblis. Just for art, man. And I say like, sepadang itu ya, dia betul-betul meninggal. Dan ini ya, hasil karya dia sampai sekarang itu tidak ada bisa menirukan cara dia membuat musik, mengkomposisi musik itu.
Sampai dibilang dia menjualkan jiwa dia itu kepada iblis untuk bisa memainkan lagu sehebat itu. Rock and roll itu juga awalnya ya dari ini, perjanjian ini yang katanya crossroads. Jadi crossroads itu dia kayak jalan 4 gitu ya. Apa namanya? Yang 4 itu. Jalan 4. Terus dia ketemulah seseorang misterius yang memberikan pemain blues ini sebuah gitar dan terciptalah musik rock and roll pertama. Ini sangat dan kebanyakan lagu rock and roll lu kalau notice lirik ya ada nih mention tentang crossroad ini. Dan kebanyakan orang bilang ya itu, kalau kamu mau sukses dalam dunia rock and roll harus berziarah atau umroh lah ke tempat ini biar bisa sukses dunia rock and roll. Itu sih zaman dulu. Tapi ya sih, karena memang musik rock itu termasuk dari salah satu bentuk nyanyian untuk satanik nggak sih? Lebih tepat musik rebellion sih. Jadi apapun yang bersifat rebellion itu konotasinya negatif. Yang negatif itu kita sangkutkan dengan hal-hal yang ya negatif ini seperti satanik gitu. Memang ada beberapa lagu-lagu metal yang unsurnya satanik, seperti ada penggunaan darah, ada unsur-unsur tanduk iblis. Tapi rata-rata orang-orang metal itu some of the most gentle people yang kita pernah ketemui. Apalagi gue pribadi pernah ketemu anak-anak metal itu paling sopan, paling gentle. Cuman kesannya, visualnya mereka itu keras karena mereka rebellion. Yaitu untuk membedakan diri dari yang normal-normal itu. Kayak mereka anggap normal itu bullshit gitu. Like, inilah ekspresi kita gitu. Nah, itu lebih horor karena memang ada cerita, ada unsur sataniknya kali ya. Padahal memang konotasinya. Karena memang basicnya kan tadi mungkin rebel ya, kalau musik metal itu kan. Rock and roll itu kan dari blues itu kan sebenarnya lagu-lagu dari bahasa Indonesia slave music, budak-budak di Amerika zaman dulu. Mereka lagunya itu lagu blues dan evolusinya menjadi rock and roll. Kayak si itu tuh siapa yang konser tuh yang akhirnya memakan korban, yang ternyata kalau dilihat dari background konsernya itu dia ada gambar sataniknya dan korban jiwa termakan juga berapa, siapa sih namanya kemarin, artis baru kok itu. Oh yang Astro. Iya, yang Astro World itu. Travis Scott nggak sih? Iya, Travis Scott, ya. Oh iya kan? Gue pikir itu cuma karena kambingnya, bukan karena korban. Emang ada korbannya? Korban jiwanya kan bukan korban. Tempat ada korbannya yang sesak napas gitu-gitu, yang terinjak-injak pada saat itu konsernya gitu. Tapi kalau yang Travis Scott lebih ke ini sih, lengah dia. To be fair, dianggap remeh semua sama developer dan pihak-pihak penyelenggaranya juga. Kalau mau satanik kita bilang zaman-zaman sekarang juga banyak Illuminati sataniknya. Seperti si ini yang Unholy, siapa tuh? Yang lagu Sam Smith ya. Dia kan tiba-tiba unsurnya sangat kayak sedih satanik gitu. Si ini juga Lil Nas X, lagu-lagu terakhir dia satanik juga. Tapi apakah visual satanik sama dengan mereka menjual jiwa mereka kepada iblis? Dan kenapa mereka masih hidup di atas Bordo 7? Apa kontraknya sudah diperbarui gitu? Bisa diadendum kali? Mungkin ya, direvisi dikit. Iya. Sebelum kita tutup nih, gue mau tanya nih. Kalau lagu-lagu terkutuk, kalian percaya nggak? Bentar, sebelum ngomongin lagu terkutuk, visualisasi satanik kan kadang juga mungkin mereka tuh, mungkin ini gue pikir ini perspektif lain gitu. Mereka tuh melabeli dirinya sebagai satanik, mungkin ya terlihat seperti satanik, mungkin mereka kayak kecewa gitu, atau mereka malah kayak bikin berita bohong, gue tuh satanik, padahal dia tuh sudah ditolak sebelumnya, atau malah dia sudah dikeluarkan, kayak bentuk protes gitu mungkin ya. Atau malah memang disuruh, oke, siapa yang mau jadi satanik, oke, lu harus seperti itu labelingnya, tapi ntar aslinya lu nggak boleh ngomong gitu. Ngerti nggak sih, kayak mereka bukan member atau anggota satanik, tapi malah emang disuruh biar satanik yang beneran tuh tetap
berjalan gitu, tetap berlangsung gitu. Tapi gue rasa lebih ke ini sih, marketing tim mereka lebih jago. Kayak kan banyak dibilang apapun yang berhubungan dengan Hollywood itu ada hubungannya dengan Illuminati dan itu ya satanism gitu. Pastilah, pasti. Sepertinya si Didi ini, dia kan dilindungi oleh orang-orang yang tak terlihat dan orang-orang yang sangat powerful gitu. Mungkin saja itulah image yang mereka mau jual itu, yaitu mainkan viral dia aja biar dianggap spell ya. Tadi apa pertanyaan lu, Rik? Lagu Terkutuk. Lu percaya nggak dengan yang gue pernah dengar katanya lagu Gloomy Sunday itu lagu terkutuk tahun 70. Gloomy Sunday ya. Gloomy Sunday 70 kayaknya. Katanya ada yang dengar lagu itu diputer, dia dengar jadi gila gitu. Ya, ada yang bilang jadi gila, ada yang jadi bundir. Ada lagi tuh memang terapi psikologi. Dia salah, bukan terapi psikologi. Terapi untuk narapidana secara psikologis. Itu tuh biar dia mengaku itu ada lagu apa gitu. Gue lupa. Gue nggak tahu itu frekuensinya apa atau liriknya gimana. Tapi diulang frekuensi. Ya. Ada yang bilang frekuensi, tapi gue bilang mungkin di zaman itu ya, mungkin kayak audio sistemnya tidak secanggih ini. Musik yang diputar itu mungkin frekuensinya kena satu frekuensi yang membuat orang-orang gila. Itulah teori yang dipopulerkan. Frekuensi yang membuat orang gila. Bisa aja tuh teori dibuat untuk pelencengan gitu. Maksudnya biar kita cocokologi, biar ini nggak diketahui bener nih. Kita sebenarnya fakta itu mungkin benar gitu. Frekuensi ini emang bikin ini segala macam itu pengalihan aja gitu, ngerti nggak sih? Memang tuh lagu disusupin sesuatu. Bisa aja dong. Ya, bisa. Kayak kotak suara yang diganti-ganti sama pemerintah. Oke, kalau begitu terima kasih saya Ari. Saya dong. Saya nggak ada hubungannya dengan pemilu. Dan saya editor di sini. Sampai jumpa.